Halo sahabatku. Selamat datang kembali di Cerita Momo. Gimana nih kabarnya sahabatku semua hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan kebahagiaan dimanapun kalian berada. Seperti biasa, kita akan kembali masuk ke dalam sebuah kisah yang pastinya akan sangat menguji emosi, menguras kesabaran, dan mungkin membuat kita ikut gregetan. Kisah kali ini adalah tentang sebuah pengorbanan luar biasa seorang istri yang dibalas dengan air tuba. Bayangkan, sahabatku, selama 5 tahun penuh, seorang istri rela banting tulang, membiayai suaminya kuliah kedokteran hingga lulus. Namun, tepat di hari kelulusannya, apa yang ia dapatkan? Bukan ucapan terima kasih, melainkan sepucuk surat perceraian. Dengan sombongnya sang suami berkata, "Kita sudah tak setara lagi. Aku malu punya istri biasa sepertimu." Setelah bercerai, sang istri pun menghilang tanpa jejak. Tapi, 1 tahun kemudian, sang mantan suami yang sudah menjadi dokter itu justru panik bukan main mencarinya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Nah, sebelum kita bongkar ceritanya lebih dalam, yuk, seperti biasa, dukung terus channel Cerita Momo. Bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol like-nya dulu ya. Pastikan kalian juga sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang paling seru dari kami. Sambil menunggu, absen dulu yuk. Momo ingin tahu kalian nonton dari mana aja nih. Ketik di kolom komentar nama kalian, asal kota kalian, dan jangan lupa ketik hadir, ya. Sudah? Terima kasih banyak sahabatku. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Tepuk tangan riuh rendah membahana di dalam aula universitas yang megah pagi itu. Di antara kerumunan keluarga yang berbahagia, Weni duduk dengan perasaan haru yang membuncah. Ia mengusap pelan ujung matanya yang basah, berusaha agar air matanya tidak tumpah. Ia memandang ke arah panggung, di mana Ricky, suaminya, berdiri tegak dengan jubah wisuda dan topi toga, memegang ijazah dokter yang baru saja diserahkan dekan. 5 tahun. 5 tahun penantian, pengorbanan, dan kerja keras yang tak terbayangkan akhirnya terbayar lunas hari ini. Weni tersenyum, senyum tulus yang terasa sedikit kaku karena kelelahan yang menahun. Ia menatap tangannya sendiri yang sedikit kasar, tangan yang sudah 5 tahun ini tak pernah lagi merasakan kemewahan perawatan. Tangan yang sibuk mengaduk adonan kue pesanan di subuh hari, tangan yang mengetik laporan lembur di kantor administrasinya, dan tangan yang memijat punggung Ricky saat suaminya itu mengeluh lelah belajar hingga larut malam. Weni rela melakukan 2 pekerjaan sekaligus, menjual perhiasan warisan ibunya, dan menahan segala keinginannya sendiri, semua demi satu impian, melihat Ricky memakai jas putih itu. Di sampingnya, Bu Leni, ibu Ricky sekaligus mertuanya, memasang wajah paling bangga. "Anakku, Ricky Pratama, sudah resmi jadi dokter hebat," seru Bu Leni pada tamu di sebelahnya, yang dibalas dengan ucapan selamat. Bu Leni tampak begitu anggun dengan kebaya mahal dan sanggul yang rapi. Ia melirik sekilas ke arah Weni yang hanya memakai batik sederhana. Sejak dulu, Bu Leni memang tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa ia tidak terlalu menyukai Weni, yang dianggapnya berasal dari keluarga biasa dan tidak sepadan dengan Ricky yang ia anggap berotak cemerlang. Namun Weni tidak peduli. Baginya, cinta Ricky sudah cukup. Acara wisuda selesai. Ricky menghampiri mereka dengan senyum lebar, namun senyum itu lebih banyak ditujukannya kepada Bu Leni. Ia memeluk ibunya dengan erat. "Bu, Ricky berhasil," ujarnya. "Pasti, Nak. Ibu selalu tahu kamu hebat," balas Bu Leni, menepuk-nepuk punggung Ricky. Weni mendekat, berusaha memeluk suaminya. "Selamat ya, Mas." Akhirnya, Ricky sedikit kaku menerima pelukan Weni. Ia melepaskannya dengan cepat. "Iya, terima kasih. Nanti malam kita makan di restoran mewah yang baru buka itu ya. Aku sudah pesan tempat. Kita rayakan," kata Ricky, namun matanya tidak menatap Weni. Hati Weni sedikit tergores oleh sikap dingin itu, tapi ia berusaha memakluminya. Mungkin Ricky hanya lelah atau terlalu bersemangat. "Tentu, Mas. Apapun untukmu," jawab Weni lembut. Malam harinya, mereka bertiga duduk di sebuah restoran mewah dengan pemandangan kota yang gemerlap. Weni merasa sedikit canggung. Ini adalah tempat termahal yang pernah ia datangi. Ia melihat Ricky,
yang sudah berganti pakaian dengan kemeja bermerek yang tampak mahal, duduk dengan sangat percaya diri. Bu Leni tak henti-hentinya memotret Ricky dan mengunggahnya ke media sosial. Akhirnya, perjuangan kita semua selesai ya, Mas. Setelah ini, kita bisa memulai hidup baru, ucap Weni, mencoba membuka percakapan hangat. Bu Leni yang mendengar itu tertawa kecil. Perjuangan Ricky, Weni. Anakku memang pekerja keras. Sekarang dia dokter, tentu saja hidupnya akan baru. Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Weni terdiam mendengar sindiran itu. Ia menatap Ricky, menunggu suaminya membelanya, mengatakan bahwa ini adalah perjuangan mereka berdua. Tapi Ricky hanya diam, sibuk melihat-lihat menu. Setelah memesan makanan, suasana menjadi hening sejenak. Ricky berdeham. Ia menatap Weni, kali ini dengan tatapan yang sulit diartikan. Dingin, datar, dan ada sesuatu yang asing di sana. Weni, ada yang mau aku bicarakan, kata Ricky. Iya, Mas. Weni menatap suaminya penuh harap. Ricky merogoh tas kerjanya yang baru, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal, dan meletakkannya di atas meja, tepat di depan Weni. Weni mengerutkan kening. Apa ini, Mas? Surat panggilan kerja dari rumah sakit? Bu Leni yang duduk di sebelah Ricky, tersenyum miring. Senyum yang membuat Weni tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ricky menggeleng pelan. Bukan. Buka saja. Tangan Weni sedikit gemetar saat meraih amplop itu. Ia membukanya perlahan. Matanya membaca beberapa baris pertama dari surat resmi itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Restoran mewah itu terasa berhenti berputar. Suara denting sendok dan garpu di meja lain terdengar menjauh. Di sana, tertulis dengan jelas, surat gugatan perceraian. Weni mengangkat wajahnya, menatap Ricky dengan nanar. Bibirnya bergetar. Mas ini bercanda, kan? Ini lelucon apa? Ini kan hari wisudamu? Ricky menarik napas panjang. Wajahnya mengeras, seolah topeng kebahagiaan yang ia pakai seharian tadi sudah dilepas. Aku serius, Weni. Kita sudah tidak bisa lanjut. Tapi, kenapa? Apa salahku, Mas? 5 tahun aku? Suara Weni tercekat. Justru itu, potong Ricky cepat, nadanya tajam. 5 tahun ini sudah cukup. Sekarang aku sudah jadi dokter. Aku punya masa depan cerah. Aku butuh pendamping yang selevel, yang bisa kubawa ke pertemuan penting, yang bisa mengimbangi status sosialku. Mata Ricky menatap Weni dari atas ke bawah, menilai batik sederhananya, menilai wajah lelahnya yang tanpa riasan mahal. Weni, kita sudah tak setara lagi, ujar Ricky, mengucapkan kalimat itu dengan begitu enteng, seolah 5 tahun pengorbanan Weni tak ada artinya sama sekali. Aku malu punya istri biasa sepertimu. Bagai disambar petir di siang bolong. Kepala Weni terasa pening. Hinaan itu, diucapkan oleh pria yang ia biaya hidupnya, yang ia rawat sakitnya, yang ia dukung mimpinya. Bu Leni menimpali dengan nada penuh kemenangan. Sudah dengar, kan, Weni? Ricky itu sekarang punya standar tinggi. Kamu seharusnya sadar diri dari dulu. Daripada nanti kamu hanya jadi beban dan bikin malu Ricky di lingkungan dokter, lebih baik kalian pisah sekarang. Anggap saja gajimu selama ini sebagai amal. Air mata yang sejak tadi ditahan Weni akhirnya luruh. Bukan hanya satu tetes, tapi mengalir deras. Rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan itu meremukan hatinya hingga berkeping-keping. Ia menatap Ricky, mencari sisa-sisa pria yang dulu mencintainya, namun yang ia temukan hanyalah orang asing yang angkuh. Ia menatap Bu Leni yang tersenyum puas. Weni menggigit bibirnya keras, menahan isakan yang nyaris meledak. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya meraung-raung di tempat umum ini. Dengan tangan gemetar hebat, ia meremas surat perceraian itu. Kata-kata, ganti kendaraan, yang dilontarkan Bu Leni itu bagaikan bensin yang disiramkan ke bara api di dalam hati Weni. Sesuatu di dalam dirinya patah, namun bukan hancur. Sesuatu itu patah dan seketika berubah menjadi baja dingin yang tajam. Air matanya berhenti mengalir seketika. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap kedua orang di depannya. Tatapannya yang tadi nanar dan penuh luka,
kini berubah menjadi dingin, datar, dan tak terbaca. Ia mengusap sisa air mata di pipinya dengan kasar, bukan lagi usapan lembut orang yang putus asa, melainkan usapan tegas seseorang yang sudah mengambil keputusan. Ricky dan Bu Leni sedikit terkejut melihat perubahan drastis itu. Mereka mengira Weni akan meraung-raung, memohon, atau pingsan. Tapi Weni justru terdiam dengan cara yang menakutkan. Cukup. Satu kata itu keluar dari bibir Weni. Suaranya serak karena menahan tangis, namun terdengar sangat kuat dan penuh penekanan. Cukup, Ibu Leni, ulang Weni, kini menatap lurus ke mata mertuanya yang mulai terlihat bingung. Ibu bilang saya harus tahu diri? Ibu bilang pengorbanan saya selama ini hanya sedekah? Ibu bilang saya, kendaraan? Weni tertawa pelan, tawa sinis yang terdengar lebih mengerikan daripada tangisan histeris. Tawa itu membuat Ricky merasa tidak nyaman. Kalian pikir, aku akan diam saja diinjak-injak dan dihina seperti ini? Weni kemudian mengalihkan pandangannya pada Ricky, yang kini tampak sedikit gugup dan mulai salah tingkah. Dan kamu, Mas Ricky, desis Weni, penekanannya pada kata, Mas, terdengar seperti ejekan. Kamu bilang kamu sudah jadi dokter? Kamu bilang gelar itu milikmu? Kamu salah besar. Weni berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya tenang, namun penuh kemarahan yang tertahan. Tangannya yang tadi meremas surat cerai, kini menunjuk lurus ke wajah Ricky yang mulai memucat. Gelar itu milikku juga. Suara Weni tiba-tiba naik 1 oktav, mengejutkan Ricky dan Bu Leni, bahkan membuat beberapa pengunjung di meja sebelah menoleh ke arah mereka. Weni tidak peduli. Setiap rupiah yang membawamu ke wisuda tadi, itu adalah keringatku. Seru Weni, suaranya bergetar karena emosi yang meluap. Setiap buku tebal yang kamu beli dan kamu baca, itu adalah jatah makanku yang kupotong. Setiap malam kamu bisa tidur nyenyak sebelum ujian, aku masih terjaga, mengaduk adonan kue pesanan orang sampai subuh. Kamu. Weni menusuk dada Ricky dengan telunjuknya. Kamu hanya meminjam tubuhku, meminjam tenagaku, meminjam seluruh hidupku selama 5 tahun hanya untuk membeli gelar itu. Dadanya naik turun. Napasnya terengah-engah menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Kalian bilang aku tidak setara? Weni tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kalian benar. Aku memang tidak setara. Ia menatap Ricky dan Bu Leni bergantian dengan tatapan tajam yang menusuk. Aku tidak akan pernah setara dengan laki-laki pengecut yang tega mengkhianati istrinya tepat di hari kelulusannya. Dan aku tidak akan pernah setara dengan seorang ibu yang dengan bangga mendukung pengkhianatan anaknya sendiri, hanya demi status sosial. Weni meraih tas selempang sederhananya yang tergeletak di kursi. Dan catat ini baik-baik. Kalian berdua, Weni menekan setiap katanya, akan menyesali ini. Ricky, yang harga dirinya sebagai dokter baru merasa terluka karena diteriaki di depan umum, ikut berdiri. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Weni, duduk. Jangan bikin malu. Kamu mau apa lagi? Hah? Harta gono gini? Kita tidak punya apa-apa. Kamu lupa? Semua uangmu sudah habis untuk biaya kuliahku. Seru Ricky, mencoba mengintimidasi Weni agar kembali tunduk. Namun, Weni justru tersenyum. Senyum yang begitu dingin hingga membuat Ricky merasa merinding. Kamu pikir aku sebodoh itu, Mas? Weni mengeluarkan ponselnya. Ia tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Kamu pikir aku tidak mencium gelagat busukmu sejak 6 bulan lalu? Kamu yang mulai menyembunyikan ponselmu setiap kali aku lewat? Kamu yang mulai sering pulang malam dengan alasan, tugas kelompok, padahal bau parfum wanita lain menempel di bajumu? Kamu yang tiba-tiba punya uang untuk membeli jam tangan bermerek baru, padahal minggu lalu aku baru saja menolak beli baju baru, karena harus menambal cicilan terakhir uang gedung kuliahmu. Mata Ricky terbelalak. Ia tidak menyangka Weni memperhatikan semua itu. Weni menekan sebuah nomor panggilan cepat di ponselnya. Halo, Pak Dimas? Selamat malam. Maaf mengganggu. Ricky mengerutkan kening. Pak Dimas? Pak Dimas siapa? Tanyanya curiga. Bu Leni, yang tadinya angkuh, kini mulai terlihat gelisah. Wajahnya tegang. Weni mengabaikan Ricky sepenuhnya, seolah pria itu tidak ada di sana. Benar, Pak.
Ini saya, Weni. Dugaan kita tepat. Jeda sejenak saat Weni mendengarkan suara di seberang telepon. Iya, Pak. Sesuai dugaan saya. Suratnya sudah saya terima malam ini. Persis seperti yang Bapak prediksi skenarionya. Jantung Ricky berdebar kencang. Dugaan? Prediksi? Tolong, lanjut Weni dengan suara tenang yang mematikan. Segera proses semua berkas yang sudah saya titipkan di kantor Bapak minggu lalu. Ya, Pak. Semuanya. Termasuk gugatan balik atas pengkhianatan dan penipuan. Dan yang paling penting, rincian lengkap tuntutan ganti rugi biaya pendidikan dan biaya hidup selama 5 tahun. Tolong kirimkan surat panggilannya secepat mungkin ke alamat rumah sakit tempat dia akan mulai bekerja minggu depan. Mendengar kata, ganti rugi, Bu Leni terlonjak dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Gugatan balik? Ganti rugi apa? Weni, kamu jangan mengada-ada. Kamu sudah gila ya? Kamu mau memeras anakku? Pekiknya tertahan, panik. Weni akhirnya mematikan teleponnya. Ia memasukkan ponsel itu kembali ke tasnya dengan gerakan lambat. Ia menatap Bu Leni. Saya tidak gila, Bu. Saya hanya menagih apa yang menjadi hak saya. Bukankah tadi Ibu sendiri yang bilang ini, investasi? Kalau begitu, saya hanya mau investasi saya kembali. Lengkap. Saya menyimpan setiap bukti transfer, setiap kwitansi pembayaran kuliah, bahkan setiap tagihan listrik yang saya bayar sendiri selama 5 tahun ini. Weni lalu beralih menatap Ricky, yang kini berdiri membeku, bibirnya keluh. Kamu pikir aku akan membiarkanmu melenggang bebas dengan gelar yang kubeli dengan darah dan air mataku, lalu kamu pakai untuk mencari istri baru yang setara? Kamu salah besar, Mas. Weni mengambil surat perceraian itu dari atas meja. Di depan mata Ricky dan Bu Leni, ia tidak merobeknya. Ia justru melipatnya rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Ini akan jadi bukti tambahan yang bagus di pengadilan. Terima kasih. Aku tidak akan menandatangani surat ceraimu, kata Weni tegas. Tapi aku yang akan menceraikanmu. Dan aku akan pastikan, kamu membayar setiap tetes keringatku, sebelum kamu bisa dengan bangga memakai jas putihmu itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Weni berbalik. Ia berjalan tegak, dengan langkah mantap, keluar dari restoran mewah itu. Ia meninggalkan Ricky dan Bu Leni yang membeku di meja mereka, dengan makanan mahal pesanan mereka yang bahkan belum sempat mereka sentuh. Malam itu, Weni tidak menangis lagi. Amarah yang membara telah membakar habis semua air matanya, menyisakan tekad yang membaja. Langkah Weni keluar dari restoran mewah itu terasa ringan, namun jejak kakinya seolah membara di lantai marmer yang dingin. Ia tidak menangis. Kemarahan yang begitu pekat telah membekukan air matanya. Ia berjalan cepat ke lobi, mengabaikan tatapan heran pelayan restoran yang melihatnya masuk bertiga namun keluar sendirian dengan wajah memerah. Ia langsung mencegat taksi yang lewat, menyebutkan satu alamat, apartemen Siska, sahabat satu-satunya di kota ini. Sepanjang perjalanan, Weni hanya diam mematung. Lampu-lampu kota yang gemerlap, yang seharusnya menjadi saksi perayaan kebahagiaannya, kini justru terlihat seperti ejekan yang menyakitkan. Bayangan wajah angkuh Ricky dan senyum licik Bu Leni terus berkelebat di pelupuk matanya. Kita sudah tak setara lagi. Kalimat itu, seperti paku berkarat, terus-menerus menusuk telinganya. Ia menggenggam erat ponsel di tangannya, tempat di mana kontak Pak Dimas tersimpan. Ia tidak akan membiarkan penghinaan ini menjadi akhir dari segalanya. Ini adalah awal. Siska membuka pintu unit apartemen sederhananya dengan wajah mengantuk. Namun, matanya langsung terbelalak kaget melihat Weni berdiri di depannya. Wen, ada apa malam-malam begini? Bukannya kamu lagi merayakan wisuda Ricky? Weni tidak menjawab. Ia melangkah masuk, dan begitu pintu tertutup, kakinya terasa lemas. Ia bersandar di dinding. Dia menceraikanku, SIS, ucap Weni, suaranya pelan dan serak. Apa? Siska terlonjak kaget. Bercanda kamu. Mana mungkin? Di restoran. Tadi. Tepat di malam wisudanya. Weni mengulang, suaranya mulai bergetar. Siska segera memeluk sahabatnya. Di pelukan Siska, barulah pertahanan Weni runtuh. Namun,
Itu bukan tangisan putus asa. Itu adalah tangisan kemarahan yang meluap-luap. Ia menceritakan semuanya, kata demi kata, hinaan Bu Leni, keangkuhan Ricky, dan surat perceraian itu. Bajingan. Benalu tidak tahu diri. Maki Siska, tangannya terkepal. Dan mertuamu itu, manusia atau iblis? Aku bilang juga apa dari dulu, Wen? Mereka cuma manfaatin kamu. Aku tahu, desis Weni, melepaskan pelukannya dan mengusap air matanya. Aku sudah menelepon pengacara. Namanya Pak Dimas. Siska tertegun. Pengacara? Sejak kapan? Sejak 6 bulan lalu, aku Weni. Sejak aku sadar Ricky mulai berubah. Sejak aku menemukan bukti transferannya ke rekening lain di luar sepengetahuanku. Aku hanya butuh bukti terakhir. Dan malam ini, dia memberikannya. Beberapa minggu kemudian, suasana di ruang mediasi pengadilan agama terasa begitu dingin dan tegang. Weni duduk tegak, mengenakan blus batik sederhana namun rapi. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Di sampingnya, Pak Dimas, pria parubaya berkacamata dengan aura tenang namun tajam, menata berkas-berkas tebal di atas meja. Di seberang mereka, Ricky dan Bu Leni duduk gelisah. Ricky, yang baru saja akan memulai masa magangnya di rumah sakit bergengsi, tampak kusut. Bu Leni tak henti-hentinya berbisik, wajahnya pucat pasi. Surat panggilan dari Pak Dimas, yang berisi rincian gugatan balik dan tuntutan ganti rugi senilai 743 juta rupiah, telah sukses menghancurkan euforia kelulusan mereka. Mediator membuka pertemuan. Namun, sebelum Ricky atau pengacara yang baru mereka sewa sempat bicara, Pak Dimas langsung mengambil alih. Terima kasih atas waktunya. Klien saya, Weni Astuti, hadir hari ini untuk merespons gugatan cerai dari Tuan Ricky Pratama. Namun, kami menolak gugatan tersebut. Ricky mengangkat wajahnya. Apa maksudmu menolak? Bukankah Weni? Kami menolaknya, potong Pak Dimas tegas, karena klien saya yang akan mengajukan gugatan cerai. Dan kami sudah mendaftarkannya. Pak Dimas menyodorkan setumpuk berkas ke arah mediator. Gugatan cerai dengan alasan pengkhianatan, penipuan material, dan kekerasan psikis. Fitnah, seru Bu Leni, suaranya melengking. Kamu jangan mengada-ada. Pak Dimas mengabaikannya. Dan, kami juga melampirkan tuntutan ganti rugi atas seluruh biaya pendidikan dan biaya hidup yang telah dikeluarkan klien saya selama 5 tahun untuk membiayai studi kedokteran Tuan Ricky. Pak Dimas membuka binder tebal di depannya. Di sini terlampir lengkap. Bukti transfer uang semester. Kwitansi pembelian buku dan alat praktek. Bukti pembayaran sewa rumah. Hingga rincian biaya makan sehari-hari yang dikirimkan klien saya ke rekening Tuan Ricky. Totalnya, 743 juta rupiah. Mata Ricky terbelalak. Wajahnya pucat seketika. 743 juta. Itu angka yang tidak masuk akal. Gaji awalnya sebagai dokter magang bahkan tidak ada 1/10-nya dalam setahun. Bu Leni tampak seperti kehabisan napas. Mulutnya ternganga. Pengacara mereka hanya bisa menelan ludah, melihat tumpukan bukti yang begitu rapi. Ini pemerasan. Desis Ricky, suaranya bergetar antara marah dan takut. Itu kewajiban istri. Weni, kamu gila. Weni, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ia menatap Ricky lurus-lurus. Kewajiban istri yang kamu sebut, tidak setara? Kewajiban istri yang kamu, malu, untuk mengakuinya? Kewajiban istri yang kamu buang di hari kelulusannya? Tanya Weni, suaranya datar namun menusuk. Aku tidak gila, Ricky. Aku hanya menagih hakku. Suasana hening mencekam. Ricky dan Bu Leni tahu mereka kalah. Mereka tidak punya pembelaan apapun di depan tumpukan bukti itu. Saat itulah Weni memberi isyarat kecil pada Pak Dimas. Pak Dimas mengangguk. Namun, kata Pak Dimas, membuat Ricky dan Bu Leni kembali menegang. Klien saya adalah orang yang berbaik hati. Dia tidak ingin memperpanjang masalah ini. Weni menatap Ricky. Aku akan mencabut gugatan ganti rugi 743 juta itu. Ricky dan Bu Leni ternganga, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Dengan beberapa syarat, lanjut Weni cepat. 1.
Kamu menyetujui gugatan cerai dariku. Penyebabnya harus jelas tertulis, pengkhianatan dan penelantaran. Aku mau harga diriku kembali. Ricky menggertakkan giginya. Itu memalukan. 2. Lanjut Weni, tidak ada tuntutan harta gono gini. Aku tidak akan mengambil apapun dari rumah itu. Dan kamu juga tidak bisa menuntut apapun dariku. Selamanya. Kita impas. 3. Kalian berdua menandatangani perjanjian untuk tidak pernah menggangguku atau keluargaku lagi. 4. Ini semua selesai hari ini. Tanpa banding. Tanpa penundaan. Ricky menatap Bu Leni. Bu Leni, yang ketakutan setengah mati membayangkan harus menjual rumah mereka untuk membayar utang 743 juta itu, langsung mengangguk panik. Setuju. Setuju. Tanda tangani, Ricky. Cepat. Desisnya. Harga diri tidak ada apa-apanya dibanding utang sebesar itu. Ricky, dengan tangan gemetar karena malu dan lega yang bercampur aduk, menandatangani surat kesepakatan itu. Proses perceraian berjalan sangat cepat. Palu diketuk. Weni resmi bebas. Ia berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Ricky yang terduduk lemas dan Bu Leni yang menangis lega. Sore itu, Weni selesai memasukkan barang-barang terakhirnya ke dalam satu koper tua di apartemen Siska. Ia sudah menjual semua perhiasan sisa yang ia punya, mengumpulkan cukup uang untuk memulai hidup baru. Wen, kamu yakin? 743 juta itu uangmu. Kamu bisa beli apartemen baru dengan uang itu. Siska masih tidak habis pikir. Weni menutup kopernya. Aku tidak mau, SIS. Kalau aku ambil uang itu, aku akan selalu terikat pada dendam. Uang itu kotor, uang itu penuh penghinaan. Aku membayar 743 juta untuk sebuah pelajaran hidup yang mahal. Dan aku tidak mau mengulanginya. Lalu, kamu mau kemana? Weni tersenyum, senyum pertama yang benar-benar tulus setelah berminggu-minggu. Aku mau melanjutkan mimpiku yang tertunda. Aku mau kuliah lagi. Aku mau menulis. Aku masih punya otak. SIS. Aku masih punya ambisi. Weni memegang kedua bahu Siska. Aku janji padamu. Aku akan pergi dari kota ini. Aku akan menghilang dari kehidupan Ricky dan ibunya. Aku akan menggunakan semua, kekayaan, non-materiku, semua rasa sakit ini, untuk membangun sesuatu yang sangat besar. Suatu hari nanti, mereka akan mendengar namaku lagi. Dan saat itu terjadi, mereka akan sadar, siapa sebenarnya yang tidak setara. Weni memeluk Siska erat. Jaga dirimu baik-baik, SIS. Jangan beritahu siapapun aku di mana. Pasti, Wen. Kejar mimpimu. Buat mereka menyesal. Malam itu, Weni naik kereta ekonomi antar kota. Ia sengaja memilih kota kecil yang jauh, tempat tak ada seorang pun yang mengenalnya. Saat kereta mulai bergerak meninggalkan gemerlap kota yang menyakitinya, Weni menatap keluar jendela. Ia tidak menangis. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia telah menghilang, membawa satu koper, setumpuk bukti pengorbanan yang tidak ia uangkan, dan sebuah janji besar untuk dirinya sendiri. 1 tahun berganti. Waktu berjalan tanpa kompromi, mengubah nasib dan memutar roda kehidupan. Di lantai 15 sebuah rumah sakit swasta paling bergengsi di ibu kota, seorang pria muda berjalan dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. Jas dokter putihnya licin tanpa celah, disetrika dengan sempurna. Stetoskop mahal melingkar di lehernya bukan sekadar sebagai alat, tapi sebagai simbol status. Papan nama di dadanya terukir jelas, Dr. Ricky Pratama. Dialah primadona baru di departemen bedah. Cerdas, cekatan, dan di usianya yang masih muda, ia sudah dipercaya menangani beberapa kasus operasi yang rumit. Para atasan menyukainya, para perawat muda mengaguminya, dan para pasien junior menjadikannya panutan. Ricky telah mendapatkan semua yang ia inginkan. Kehidupan lamanya bersama Weni terasa seperti mimpi buruk yang telah lama berlalu. Ia bahkan nyaris tidak pernah mengingat nama mantan istrinya itu. Jika sesekali terlintas, Ricky hanya akan menganggapnya sebagai kenangan memalukan, sebuah fase yang harus ia lalui untuk mencapai posisinya sekarang. Menceraikan Weni adalah keputusan terbaik dalam hidupku,
Begitu ia sering berkata pada dirinya sendiri di depan cermin apartemen mewahnya. Weni adalah beban, kerikil di sepatu, pengingat masa lalunya yang biasa saja. Kini, ia bebas. Kebebasan itu ia rayakan dengan kemewahan. Ricky tidak lagi tinggal di rumah kontrakan sempit peninggalan ayahnya. Ia dan Bu Leni pindah ke sebuah unit apartemen mewah di pusat kota, dengan pemandangan gemerlap lampu kota yang bisa mereka nikmati setiap malam. Cicilannya? Tentu saja mencekik leher. Tapi Ricky tidak peduli. Status adalah segalanya. Ia juga mengganti motor bututnya dengan sebuah sedan BMW seri 3 terbaru berwarna hitam metalik. Mobil itu ia beli dengan cicilan kredit tenor 7 tahun, dengan bunga yang sangat tinggi. Gaji awalnya sebagai dokter di rumah sakit swasta memang besar, namun tidak sebanding dengan gaya hidup yang ingin ia pamerkan. Setiap akhir pekan, Ricky menghabiskan malam di restoran fine dining, jenis restoran yang dulu ia gunakan untuk menghina Weni. Ia membeli jam tangan bermerek, pakaian desainer, dan bergabung dengan klub golf eksklusif. Di permukaan, Dr. Ricky adalah potret kesuksesan sempurna. Namun di balik itu, tumpukan tagihan kartu kredit mulai menggunung. Ia hidup dengan skema gali lubang tutup lubang, menggunakan 5 kartu kredit berbeda untuk saling menutupi, dan mengambil beberapa pinjaman bank dengan dalih renovasi apartemen. Kesombongan Ricky menular sempurna pada Bu Leni. Statusnya sebagai ibu dokter telah mengangkat derajat sosialnya ke level yang tak pernah ia bayangkan. Bu Leni kini menjadi anggota tetap arisan sosialita para istri pejabat dan pengusaha. Setiap berkumpul, tak ada yang ia bicarakan selain kehebatan Ricky. Oh, Ricky? Tentu saja dia sibuk sekali, Jeng. Operasi besar terus. Tadi malam saja baru pulang jam 2 pagi, ujar Bu Leni pada suatu sore di lobi hotel mewah, sambil mengaduk teh mahalnya. Padahal, ia tahu persis Ricky pulang jam 2 pagi bukan karena operasi, melainkan karena menghadiri pesta di sebuah klub malam eksklusif. Kasihan ibu, tapi ya gimana, namanya juga panggilan tugas mulia. Dia itu terlalu berdedikasi. Apartemen barunya, Jeng, lanjut Bu Leni, seolah menjawab pertanyaan yang tidak diajukan. Ah, biasa saja, Jeng. Hanya 3 kamar tidur, pemandangan city light. Ricky yang paksa ibu pindah, katanya biar ibu nyaman di hari tua. Anak itu memang berbakti sekali. Bu Leni tak henti-hentinya mendesak Ricky untuk segera mencari pasangan baru. Ricky, nak, kamu itu sekarang dokter top. Jangan sampai salah pilih istri lagi ya. Cari yang selevel. Putri Profesor Handoko itu, cantik, lulusan Swiss. Atau mungkin Vania, anak pemilik rumah sakit sebelah. Kamu harus ingat, pernikahan itu sekarang adalah investasi sosial untuk kariermu. Celoteh Bu Leni hampir setiap hari. Ricky hanya mengiyakan, menikmati status barunya sebagai bujangan paling diminati. Hari-hari berlalu dalam lingkaran setan kesombongan dan utang. Hingga suatu sore, saat Ricky sedang memimpin rapat evaluasi dengan para dokter junior, sesuatu terjadi. Ia sedang berbicara dengan penuh wibawa, menunjuk ke layar presentasi, ketika tiba-tiba kepalanya terasa pusing berputar. Pandangannya kabur sepersekian detik, dan ia harus berpegangan pada tepi meja agar tidak oleng. Dokter Ricky, Anda tidak apa-apa? Tanya seorang dokter junior, melihat wajah atasannya yang mendadak pucat. Ricky langsung menegakkan tubuhnya, berdeham. Tidak. Hanya sedikit lelah. Terlalu banyak operasi, jawabnya ketus. Kita lanjut. Ia mengabaikan denyutan aneh di pelipisnya. Migrain biasa, batinnya. Hanya kurang tidur dan terlalu banyak kopi. Namun, migrain biasa, itu mulai datang lebih sering. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang makan siang di kafetaria rumah sakit, masih dengan gaya angkuhnya, mengomentari masakan koki yang menurutnya kurang berkelas, tangannya tiba-tiba bergetar ringan saat memegang sendok. Getaran itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Apa ini? Batinnya. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha mengendalikan getaran itu. Ia menyalahkan pendingin ruangan yang terlalu dingin. Malam harinya, di apartemen mewahnya, gejala itu datang lagi, lebih kuat. Ia baru saja selesai mandi air hangat, bersiap untuk pergi ke acara makan malam yang diadakan Bu Leni,
untuk mengenalkannya pada seorang wanita. Ia berdiri di depan cermin besar, membenarkan dasi mahalnya. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya serasa miring. Kepalanya sakit luar biasa, seperti ditusuk ribuan jarum. Pandangannya kabur total, dan telinganya berdenging hebat. Ia terhuyung mundur, menabrak meja rias di belakangnya. Botol-botol parfum mahal berjatuhan ke lantai. Apa yang terjadi? Desis Ricky, memegangi kepalanya yang serasa mau pecah. Ia terduduk di lantai, napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi kemeja mahalnya. Sebagai seorang dokter, alarm bahaya di otaknya berbunyi nyaring. Ini bukan kelelahan biasa. Ini bukan migrain. Tapi egonya yang setinggi langit menolak untuk mengakuinya. Ia tidak mungkin sakit. Seorang dokter Ricky Pratama yang hebat, yang sedang berada di puncak karirnya, tidak mungkin jatuh sakit. Ia merangkak ke kotak obat, mengambil 2 butir obat pereda nyeri dosis tinggi. Ia menelannya tanpa air. Setelah 15 menit, rasa sakit itu perlahan mereda, meski denyutan sisanya masih terasa. Ia menatap pantulan dirinya di cermin yang retak di lantai. Wajahnya pucat pasi. Bu Leni menelepon. Ricky, kamu di mana? Fania dan keluarganya sudah menunggu. Jangan bikin malu ibu. Ricky menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa kekuatannya. Iya, Bu. Di jalan. Bohongnya. Ia bangkit berdiri, tubuhnya masih sedikit gemetar. Ia membasuh wajahnya, merapikan kembali rambutnya. Ia menatap tumpukan surat tagihan kartu kredit dan cicilan mobil yang tergeletak di meja kerjanya. Tiba-tiba, semua kemewahan itu terasa dingin dan mencekam. Ada ketakutan yang mulai merayapi hatinya. Tapi ia menepisnya jauh-jauh. Tidak. Aku baik-baik saja, gumamnya. Aku hanya butuh istirahat. Setelah ini, semuanya akan kembali normal. Ia meraih kunci mobil BMW-nya, dan melangkah keluar, kembali memasang topeng kesuksesan dan kesombongannya. Topeng kesombongan yang Ricky kenakan selama setahun penuh itu akhirnya retak, lalu pecah berkeping-keping. Beberapa hari setelah insiden pusing hebat di apartemennya, gejala itu kembali menyerang. Kali ini, di tempat terburuk yang bisa ia bayangkan, di depan meja operasi. Ia sedang memimpin sebuah operasi usus buntu sederhana, sebuah prosedur yang bisa ia lakukan sambil menutup mata. Ia sudah selesai mencuci tangan, mengenakan sarung tangan sterilnya, dan baru saja akan meminta skalpel dari perawat instrumen. Tiba-tiba, tangannya bergetar. Awalnya hanya getaran halus, namun dalam hitungan detik, getaran itu menjadi hebat. Skalpel yang baru saja ia terima nyaris terlepas dari genggamannya. Dokter, tegur asistennya, suaranya tertahan di balik masker, matanya menyiratkan kebingungan. Waktu seolah berhenti di ruang operasi yang dingin itu. Ricky menatap tangannya sendiri dengan nanar. Ia tidak bisa menghentikannya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membanjiri pelipisnya. Saya. Ia mencoba mencari alasan. Sarung tangan ini, ukurannya salah. Ganti, desisnya. Namun saat ia mencoba melepas sarung tangan itu, getarannya semakin jelas terlihat. Asisten dan para perawat saling pandang. Ricky, sang dokter bedah primadona, yang terkenal dengan tangan stabilnya, kini gemetaran seperti orang kedinginan hebat. Dokter Ricky, Anda baik-baik saja? Tanya sang asisten lagi, kini nadanya cemas. Saya bilang saya baik-baik saja, bentak Ricky. Namun ia tahu, ia tidak bisa melanjutkan. Ambil alih, perintahnya pada sang asisten dengan suara tertahan. Tiba-tiba saya merasa tidak enak badan. Asam lambung. Ia melempar skalpel itu ke meja instrumen dan bergegas keluar dari ruang operasi, meninggalkan tanda tanya besar bagi seluruh timnya. Ia merobek masker dan topi operasinya di koridor, bersandar di dinding. Napasnya memburu. Ini bukan lagi kelelahan. Ini bukan migrain. Ini adalah sesuatu yang menghancurkan. Karirnya, harga dirinya, masa depannya semuanya bergantung pada kestabilan tangan itu. Dan tangan itu baru saja mengkhianatinya. Rumor menyebar lebih cepat daripada infeksi di rumah sakit. Dokter Ricky gemetaran saat operasi. Dia hampir menjatuhkan pisau bedah. Dia membatalkan 3 jadwal operasi besarnya.
Ricky mengunci diri di ruangannya, menolak semua panggilan. Egonya hancur lebur. Ia tahu ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi, tapi ia terlalu malu untuk diperiksa oleh rekan-rekannya sendiri. Namun, ketakutan akan kehilangan segalanya lebih besar daripada rasa malunya. Malam itu, ia mengatur pertemuan rahasia. Bukan di jam kerja. Ia meminta janji temu pukul 9 malam, jauh setelah jam praktek usai. Ia menelan harga dirinya bulat-bulat dan mendatangi ruangan Dr. Bayu, Kepala Departemen Neurologi. Dr. Bayu adalah seorang dokter senior yang pendiam, brilian, dan sangat berdedikasi. Tipe dokter yang Ricky anggap kuno dan tidak pandai bergaya. Ironisnya, kini nasib Ricky ada di tangan Dr. Bayu. Malam, Ricky. Ada apa? Sapa Dr. Bayu tenang, menatap Ricky yang masuk ke ruangannya seperti pencuri. Dok, Ricky menelan ludah. Jas dokternya ia tinggalkan di mobil. Ia datang sebagai pasien biasa. Saya mengalami beberapa gejala aneh. Tangan saya gemetar. Pandangan saya sering kabur. Dr. Bayu mendengarkan dengan saksama. Wajahnya tetap tenang. Ia melakukan serangkaian tes neurologis dasar pada Ricky. Baring di sana. Ikuti cahaya ini. Pejamkan mata. Rileks. Setiap perintah terasa seperti tamparan bagi Ricky. Ia, sang dokter hebat, kini menjadi pasien yang patuh. Setelah pemeriksaan fisik, Dr. Bayu menatapnya serius. Kita harus lakukan MRI otak dan tulang belakang. Segera. Besok pagi. Keesokan harinya, Ricky menjalani serangkaian tes dengan perasaan campur aduk antara takut dan penyangkalan. Ia menunggu hasilnya di ruangannya, bolak-balik seperti setrikaan. Bu Leni meneleponnya berkali-kali, mengeluh mengapa Ricky tidak mengajaknya makan malam di Hotel Bintang 5. Ibu bosan di apartemen terus. Ricky, apa gunanya punya anak dokter sukses kalau hidup ibu begini-begini saja? Aku sibuk, Bu, bentak Ricky, lalu menutup teleponnya. Ponselnya berdering lagi. Kali ini dari Dr. Bayu. Hasilnya sudah keluar. Ricky, bisa ke ruangan saya sekarang? Jantung Ricky serasa menciut. Dengan langkah berat, ia berjalan ke ruangan Dr. Bayu. Dokter senior itu sudah menunggunya. Di layar komputer besar di belakang mejanya, terpampang hasil MRI Ricky. Dr. Bayu tidak berbasa-basi. Ricky, duduklah. Dr. Bayu memutar layarnya. Lihat ini, tunjuknya pada beberapa titik putih abnormal di sumsum tulang belakang dan saraf optik Ricky. Ini bukan tumor. Ini juga bukan stroke. Lalu apa? Desis Ricky, suaranya bergetar. Ini penyakit autoimun langka yang sangat agresif. Sistem kekebalan tubuhmu menyerang sistem saraf pusatmu sendiri. Secara spesifik, saraf mata dan tulang belakang. Ini menjelaskan mengapa pandanganmu kabur dan tanganmu gemetar hebat. Jelas Dr. Bayu. Ricky, sebagai seorang dokter, langsung memahami implikasinya. Apa nama penyakitnya? Neuromyelitis optica spectrum disorder. NMOS, jawab Dr. Bayu. Dan dari hasil pemeriksaan, ini tipe yang sangat progresif. Jika tidak ditangani dengan cepat, ini bisa menyebabkan kebutaan permanen dan kelumpuhan. Dunia Ricky runtuh seketika. Kebutaan. Kelumpuhan. Kata-kata itu berdengung di telinganya. Tapi bisa diobati, kan, Dok? Pasti bisa. Kita punya obat imunosupresan terbaik. Seru Ricky panik, naluri dokternya berganti dengan kepanikan pasien. Dr. Bayu menggeleng pelan. Pengobatan di sini hanya untuk memperlambat, Ricky. Tidak untuk menghentikan atau memulihkan kerusakan yang sudah terjadi. Mengingat profesimu sebagai dokter bedah, kita butuh solusi radikal. Apa? Apa solusinya? Katakan. Transplantasi sel punca. Hematopoietic Stem Cell Transplantation, atau HSCT. Kita, reset, sistem imunmu. Ini satu-satunya harapanmu untuk bisa memegang skalpel lagi. Harapan Ricky sedikit menyala. Baik, lakukan. Kapan bisa dijadwalkan? Dr. Bayu menghela napas panjang. Inilah bagian terberatnya.
Prosedur itu tidak tersedia di Indonesia untuk kasus autoimun seperti ini. Kamu harus melakukannya di luar negeri. Singapura atau Jerman. Jantung Ricky berdebar lagi. Biaya. Berapa biayanya? Dokter Bayu menatap Ricky dengan sorot mata prihatin. Estimasi kasarnya, untuk seluruh prosedur, akomodasi medis, dan pemulihan awal, kamu butuh sekitar 3 miliar rupiah. 3 miliar rupiah. Angka itu seperti godam tak terlihat yang menghantam ulu hati Ricky. Napasnya tercekat. 3 miliar. Dia bahkan tidak punya 30 juta di tabungannya. Semua gajinya habis untuk membayar cicilan BMW, cicilan apartemen mewah, kartu kredit Buleni, dan gaya hidup palsunya. Asuransiku? Tanya Ricky lirih, berharap ada keajaiban. Dokter Bayu membuka map lain. Asuransi korporat kita hanya menanggung penyakit kritis yang terdaftar. Penyakitmu masuk kategori langka. Dan prosedur HSCT untuk autoimun masih dianggap eksperimental oleh banyak perusahaan asuransi. Paling banyak, mereka hanya akan menanggung biaya diagnosis dan pengobatan awal di sini. Mungkin sekitar 300 juta. Tidak. Ricky menggelengkan kepalanya, tidak percaya. Tidak mungkin. 3 miliar. Ia tertawa. Tawa kering yang terdengar seperti tangisan. Dokter Ricky Pratama. Sang primadona bedah. Yang menghina istrinya karena tidak setara. Kini ia duduk di sini, bangkrut total, dan divonis penyakit langka yang mengancamnya menjadi buta dan lumpuh. Ricky keluar dari ruangan Dokter Bayu dengan langkah gontai. Ia sampai di apartemennya. Buleni sedang asyik menonton televisi di ruang tengah yang mewah. Ricky, akhirnya kamu pulang. Ibu sudah pesan makan malam mahal, pakai kartu kreditmu. Ayo makan. Ricky menatap ibunya dengan pandangan kosong. Aku sakit, Bu, katanya lirih. Sakit apa? Flu? Makanya jangan. Bukan flu, bentak Ricky, suaranya meledak. Aku sakit parah. Aku butuh operasi di luar negeri. Biayanya 3 miliar. Sendok yang dipegang Buleni jatuh ke piring porselen mahalnya. 3 miliar? Kamu bercanda, kan, Ricky? Uang dari mana? Kita baru saja bayar down payment mobil barumu. Aku tidak bercanda, Bu, teriak Ricky, kepanikan akhirnya menguasai dirinya sepenuhnya. Aku bisa buta. Aku bisa lumpuh. Karierku hancur. Dan kita tidak punya uang. Kita tidak punya apa-apa. Kita bangkrut, Bu, bangkrut. Malam itu, di apartemen mewah yang cicilannya masih puluhan tahun, Dokter Ricky Pratama yang sombong itu akhirnya menangis meraung-raung seperti anak kecil, bukan karena takut penyakitnya, tapi karena ia sadar ia tidak punya uang sepeser pun untuk menyelamatkan hidup dan harga dirinya. Kepanikan adalah ruangan kedap suara. Ricky dan Buleni kini terperangkap di dalamnya. Teriakan Ricky, kita bangkrut, menggema di apartemen mewah mereka, memantul di dinding marmer impor dan furnitur mahal yang belum lunas, lalu kembali menghantam mereka dengan keheningan yang memekakan. Buleni, yang wajahnya pucat pasi, adalah yang pertama memecah keheningan itu. Tapi bukan dengan tangisan simpati untuk anaknya. Tidak mungkin. Desis Buleni, suaranya gemetar. Ia tidak menatap Ricky yang terduduk lemas di lantai. Ia menatap sekelilingnya, lukisan abstrak mahal di dinding, lampu kristal gantung, televisi layar datar 80 inci. Kita tidak mungkin bangkrut. Ricky, apartemen ini, mobilmu, tas-tas ibu, ini semua? Ricky tertawa. Tawa kering yang terdengar seperti rintihan orang sekarat. Inilah masalahnya, Bu, ini semua ilusi. Ia bangkit berdiri, menendang meja kopi dari kaca di depannya hingga bergeser berdecit. Apartemen ini KPR 20 tahun, Bu. Kita baru bayar cicilan 10 bulan. Nilai jualnya sekarang jauh di bawah sisa pokok utang kita di bank. Kalau kita jual, kita masih utang ratusan juta. Mobilmu. Mobil BMW Mu yang selalu ibu banggakan di arisan. Buleni masih mencoba menyangkal. Mobil itu. Ricky mengusap wajahnya kasar. Itu kredit 7 tahun. Bu, 7. Bunganya mencekik.
Kalaupun laku dijual sekarang, uangnya tidak akan cukup untuk menutupi sisa utangnya. Kita tidak punya apa-apa. Kita hanya punya utang. Utang di mana-mana. Napas Bu Leni tercekat. Ia teringat tas-tas bermerek yang ia koleksi di lemarinya. Jantungnya mencelos. Nyaris separuhnya adalah barang KW super kualitas tertinggi. Dibeli agar bisa tetap bergaya di arisan sosialitanya tanpa harus menguras kartu kredit Ricky lebih dalam. Mereka benar-benar hidup dalam kebohongan. Lalu bagaimana? 3 miliar. Bu Leni akhirnya terduduk lemas di sofa mahal itu. Teman-teman ibu? Ya, teman arisan ibu. Jeng Ratna, suaminya Dirjen. Jeng Vina, suaminya pengusaha tambang. Mereka pasti bisa bantu. Mereka tidak mungkin membiarkan ibu menderita. Harapan palsu itu menyala sekejap. Bu Leni meraih ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia menelepon Jeng Ratna. Telepon diangkat dengan nada ceria. Halo Jeng Leni. Tumben malam-malam. Jeng Ratna, tolong ibu tolong. Bu Leni langsung menangis histeris. Ricky sakit keras. Jeng. Dia butuh operasi 3 miliar rupiah. Ibu mohon, Jeng pinjami ibu dulu. Terdengar keheningan sejenak di seberang sana. Nada ceria itu langsung lenyap. 3 miliar? Astaga, Jeng. Banyak sekali. Aduh, maaf ya, Jeng. Ini bapak lagi rapat penting di luar negeri, nggak bisa diganggu. Saya juga lagi sibuk sekali urus acara amal. Nanti saya kabari lagi ya, Jeng. Klik. Telepon ditutup. Bu Leni tertegun. Ia mencoba menelepon lagi. Nomornya sibuk. Ia menelepon Jeng Vina. Ditolak. Ia menelepon lagi. Ditolak lagi. Ia menelepon Jeng Sari. Jawabannya sama. Aduh, Jeng, kami juga lagi butuh dana untuk renovasi. Satu persatu, teman-teman sosialitanya yang dulu memujinya, kini menghindarinya seperti wabah. Bu Leni melempar ponselnya ke sofa. Mereka semua bohong. Mereka jahat. Ricky menatap ibunya dengan pandangan muak. Ibu baru sadar? Mereka hanya teman ibu saat ibu bisa pamer. Sama seperti teman-temanku. Kini giliran Ricky. Ia tidak bisa mengandalkan ibunya. Ia harus bergerak sendiri. Tapi harga dirinya sebagai dokter hebat melarangnya untuk mengemis. Ia mencoba menelepon beberapa rekan dokter yang ia anggap dekat. Halo, Van. Ganggu malam-malam? Ricky menelepon Dokter Ivan, sesama dokter bedah. Oh, halo, Dokter Ricky. Tumben sekali. Ada apa? Ricky menelan ludahnya. Gini, Van. Aku lagi ada peluang investasi properti bagus sekali di luar. Butuh dana segar cepat. Sekitar 1 atau 2 miliar. Kamu ada pegangan? Terdengar tawa kecil di seberang. Wah, Dokter Ricky ini mainnya investasi miliar sekarang. Saya angkat tangan, Dok. BMW baru, apartemen baru, pasti Dokter Ricky yang lebih jago putar uang. Maaf, Dok. Saya baru bayar DP rumah anak, lagi cekak banget. Sukses ya, Dok, investasinya. Telepon ditutup. Ricky menggeram tertahan. Mereka semua mengira dia kaya raya. Ironis sekali. Kesombongan yang ia bangun selama setahun kini menjadi bumerang yang menghalangi pertolongan. Ia mencoba menelepon 2 dokter lain. Jawabannya serupa. Maaf, Dok. Lagi nggak ada. Putus asa, Ricky menelan harga dirinya yang terakhir. Ia membuat janji temu dengan direktur rumah sakit. Ia harus mengakui penyakitnya. Mungkin pihak rumah sakit punya dana talangan darurat untuk staf terbaiknya. Di ruangan direktur yang dingin, Ricky menjelaskan situasinya, tanpa drama, hanya fakta medis. Direktur mendengarkan dengan penuh simpati. Dokter Ricky, saya sungguh prihatin. Ini kabar yang sangat mengejutkan. Tentu kami akan bantu maksimalkan klaim asuransi Anda. Tapi, Pak, asuransi hanya menanggung 300 juta. Saya butuh 3 miliar. Apakah rumah sakit tidak bisa meminjamkan? Saya bisa potong gaji 10 tahun, 20 tahun, saya tidak peduli. Pinta Ricky,
nada arogansinya hilang total. Direktur itu menggeleng pelan. Dokter Ricky, kami ini institusi medis, bukan bank. Kami tidak punya alokasi dana sebesar itu untuk pinjaman pribadi staf. Sekalipun itu Anda. Aturan kami ketat. Bantuan 300 juta dari asuransi itu sudah maksimal. Sisanya, saya sarankan Anda mungkin bisa, menggunakan aset pribadi Anda dulu, mobil Anda, apartemen Anda. Tamparan itu terasa lebih keras daripada diagnosis Dr. Bayu. Aset. Lagi-lagi aset. Ricky keluar dari ruangan direktur dengan kaki gemetar. Ia resmi terpojok. Tidak ada teman, tidak ada kolega, tidak ada institusi, tidak ada aset. Ia sendirian. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Ricky terpaksa mengambil cuti medis. Pihak manajemen rumah sakit menyetujuinya dengan cepat, terlalu cepat, seolah mereka lega menyingkirkan dokter yang tangannya bermasalah. Rumor mulai menyebar liar. Gejala Ricky memburuk. Pagi itu, ia terbangun dan pandangan mata kirinya sedikit kabur di bagian tepi. Seperti ada selaput tipis yang menghalangi. Penyakit itu tidak menunggu. Ia duduk di ruang tengah apartemennya yang gelap. Gorden mahal itu ia tutup rapat. Bu Leni mengurung diri di kamarnya, entah menangis atau tidur, Ricky tidak peduli. Ia menatap ponsel di tangannya. Daftar kontaknya terasa begitu penuh, namun begitu kosong. Ia mulai menghapus nama-nama, Jeng Ratna, blokir, Dr. Ivan, penjilat, Fania, mata duitan. Ia menghapus puluhan nama. Layar ponselnya kini hanya menyisakan nama-nama yang esensial. Keluarganya yang di kampung, yang tidak mungkin punya uang, dan tangannya berhenti menggulir saat sampai di huruf S. Siska. Nama itu terdiam di sana. Siska. Sahabat Weni. Satu-satunya orang yang mungkin tahu di mana Weni berada. Weni mantan istrinya yang biasa saja. Weni yang ia campakan karena tidak setara. Weni yang ia hina dengan ganti kendaraan. Weni yang selama 5 tahun menjadi penyedia dana tanpa syarat untuknya. Rasa malu yang luar biasa membakar wajah Ricky. Menghubungi Siska adalah pilihan paling hina. Itu adalah pengakuan kalah paling telak. Itu adalah bukti bahwa ia telah gagal total. Tapi di sisi lain, Weni adalah satu-satunya orang di dunia ini yang pernah memberinya segalanya tanpa pamrih. Ia teringat kata-kata terakhir Weni di restoran itu, kalian berdua akan menyesali ini. Penyesalan itu kini hadir. Bukan lagi sekadar rasa bersalah, tapi penyesalan yang konkret, yang mencekik, yang datang dalam bentuk vonis kebutaan dan kelumpuhan. Ia menatap nama, Siska, di layarnya. Tangannya gemetar hebat. Gemetar karena penyakitnya, dan gemetar karena putus asa. Ia tidak punya pilihan lain. Keberanian Ricky yang selama ini ia banggakan, yang ia gunakan untuk menghina Weni, yang ia pakai sebagai tameng kesombongan di rumah sakit, kini menciut menjadi sekecil debu. Ia menatap nama, Siska, di layar ponselnya selama hampir 1 jam. Tangannya, yang kini gemetarannya semakin sulit dikendalikan, berulang kali terangkat untuk menekan tombol panggil, lalu turun lagi. Setiap kali ia nyaris menekan, telinganya seolah mendengar kembali tawa sinis Bu Leni dan suaranya sendiri yang angkuh, kita sudah tak setara lagi. Rasa malu itu terasa seperti asam lambung yang naik membakar kerongkongannya. Menghubungi Siska adalah bendera putih. Itu adalah pengakuan bahwa Weni, wanita, biasa, yang ia buang, adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Sementara ia ragu, mata kirinya kembali berdenyut. Bayangan buram di tepinya terasa semakin tebal. Ketakutan akan kebutaan jauh lebih menusuk daripada rasa malu. Ia menarik napas tajam. Persetan dengan harga diri. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi sekali. 2 kali. 3 kali. Tepat saat Ricky mengira Siska tidak akan mengangkatnya, panggilan itu terhubung. Tidak ada suara halo. Hanya keheningan yang dingin. Halo, suara Ricky serak. Halo, Siska. Terdengar helaan napas sinis di seberang sana. Hebat. Ternyata kamu masih simpan nomorku, Dr. Ricky Pratama yang terhormat. Suara Siska terdengar begitu tajam dan penuh kebencian,
membuat nyali Ricky semakin ciut. Yes. Siska, aku minta maaf ganggu malam-malam. Minta maaf? Siska tertawa. Tawa yang sama sekali tidak terdengar ramah. Sudah setahun lebih kamu membuang sahabatku seperti sampah. Dan sekarang kamu meneleponku untuk minta maaf? Agak terlambat, menurutmu? Bukan itu. Ricky mengusap wajahnya yang berkeringat dingin. Aku cuma mau tanya kabar Weni. Tawa Siska berhenti seketika. Hening sejenak, digantikan oleh nada suara yang sangat berbahaya. Kamu tanya apa? Kabar Weni? Setelah setahun kamu tidak peduli dia hidup atau mati? Kamu serius? Otakmu yang sudah jadi dokter itu masih berfungsi, kan? Siska, tolong. Ricky memohon, nada arogansinya hilang total, berganti dengan keputusasaan yang kentara. Aku benar-benar perlu bicara dengannya. Ini penting. Ini soal hidup dan mati. Hidup dan mati. Siska mendengus. Hidup dan mati siapa? Kamu? Kenapa? Uangmu habis? Mau minta dibiayai lagi untuk sekolah spesialis? Atau mungkin, kamu sakit? Kamu kena karma, Ricky? Tebakan Siska yang tepat sasaran itu terasa seperti tamparan keras. Ricky terdiam, tidak bisa membantah. Aku tahu, seru Siska, suaranya naik. Pasti kamu kena masalah, kan? Sudah kuduga. Kamu dan ibumu itu benalu. Kalian pikir Weni itu bank berjalan yang bisa kalian datangi setiap kali kalian butuh uang? Bukan begitu, SIS. Tolong dengarkan aku. Ricky mulai panik. Aku tidak mau dengar apa-apa, potong Siska. Dengar ya, Ricky. Weni sudah bahagia. Dia sudah membangun hidupnya lagi dari nol, hidup yang kamu hancurkan. Dia sudah melupakan benalu parasit seperti kamu dan ibumu. Jangan pernah berani ganggu dia lagi. Dan jangan pernah hubungi aku lagi. Klik. Telepon ditutup. Ricky menatap layar ponselnya dengan nanar. Siska, tunggu. Ia mencoba menelepon lagi. Nomornya langsung sibuk. Siska memblokirnya. Ricky melempar ponselnya ke sofa. Sialan. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tengahnya yang gelap. Putus asa. Siska adalah satu-satunya jalannya. Dan jalan itu baru saja ditutup. Bu Leni keluar dari kamarnya dengan wajah sembab. Gimana, Ricky? Dapat pinjaman? Diam, Bu, bentak Ricky. Ini semua juga gara-gara ibu. Kalau ibu tidak terus meracuniku, mungkin Weni masih mau memaafkanku. Kenapa jadi salah ibu? Bu Leni tidak terima. Kamu yang menginginkannya. Kamu yang bilang malu. Pertengkaran itu tidak ada gunanya. Ricky kembali meraih ponselnya. Ia tidak bisa menelepon. Tapi ia masih bisa mengirim pesan. Dengan tangan gemetar, kombinasi penyakit dan putus asa, ia mengetik pesan singkat. Siska, aku tahu kamu benci aku. Aku pantas mendapatkannya. Tapi aku mohon. Ini bukan soal uang untuk foya-foya. Aku sakit parah. Namanya Nmos. Aku butuh operasi 3 miliar atau aku bisa buta dan lumpuh permanen. Dokter Bayu di RS Sentosa yang mendiagnosisku. Kamu bisa cek. Aku tidak tahu harus minta tolong siapa lagi. Aku cuma mau minta maaf sama Weni. Tolong, yes. Beritahu aku di mana dia. Ia menekan tombol kirim. Centang 2. Biru. Siska membacanya. Ricky menunggu. 5 menit. 10 menit. 30 menit. Tidak ada balasan. Harapannya padam. Siska benar-benar tidak peduli. Tentu saja. Kenapa juga Siska harus peduli? Ricky membanting ponselnya lagi. Selesai. Tamat sudah riwayatnya. Namun 1 jam kemudian, sebuah notifikasi pesan masuk berbunyi. Dari Siska. Jantung Ricky berdebar kencang. Ia buru-buru membukanya. Itu bukan alamat. Itu bukan nomor telepon Weni. Itu hanya 1 kalimat balasan yang dingin. Kamu pikir Weni masih sama seperti dulu? Kamu pikir dia masih Weni yang biasa, yang bisa kamu injak-injak kapanpun kamu mau?
Kamu pikir dia bakal menangis kasihan mendengar penyakitmu? Lucu sekali. Ricky merosot. Siska hanya mengejeknya. Tapi kemudian, ada satu pesan lagi di bawahnya. Weni yang sekarang terlalu sibuk mengurus yayasan barunya, untuk sekadar mengingat sampah masa lalunya. Kalau kamu memang butuh bantuan, cari saja sendiri. Jangan jadi pengecut. Pesan itu selesai, tapi Ricky terpaku pada satu kata. Yayasan? Yayasan apa? Weni punya yayasan? Weni yang biasa. Itu? Apa maksud Siska? Ini jebakan? Atau ejekan lain? Tangannya yang gemetar buru-buru meraih laptop di meja kerjanya. Mata kirinya yang buram membuatnya harus mendekatkan wajah ke layar. Ia membuka mesin pencari. Apa yang harus ia ketik? Yayasan Weni? Ia mengetiknya. Hasil pencarian pertama yang muncul membuatnya tertegun. Bukan akun media sosial. Bukan blog pribadi. Tapi sebuah situs web profesional. The Weni Foundation. Jantung Ricky serasa berhenti berdetak. Ia mengklik tautan itu. Sebuah halaman muka yang sangat elegan dan profesional terbuka. Di halaman depan, terpampang foto seorang wanita. Itu Weni. Tapi, itu bukan Weni yang ia kenal. Weni di foto itu mengenakan blazer berwarna biru tua yang pas di badan, rambutnya dipotong sebahu dengan tatanan yang rapi. Ia berdiri di depan sebuah gedung modern, tersenyum tipis ke arah kamera. Senyumnya bukan lagi senyum lembut seorang istri yang patuh. Itu adalah senyum seorang pemimpin. Senyum penuh wibawa, percaya diri, dan dingin. Di belakangnya, di dinding lobi gedung itu, terpasang plakat perak besar bertuliskan, The Weni Foundation, mewariskan kebaikan, membangun masa depan. Ricky menggulir ke bawah dengan tangan gemetar. Ia membaca bagian, tentang kami. Didirikan oleh Weni Astuti, seorang penulis buku inspiratif terlaris, bangkit dari abu, The Weni Foundation adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu mereka yang berjuang. Penulis buku? Bestseller? Kapan Weni menulis buku? Ia terus membaca. Ia sampai pada bagian, program kami. Ada beberapa program. Dan matanya terkunci pada program unggulan mereka. Beasiswa Pelita Cendekia, bantuan dana pendidikan penuh dan biaya operasi darurat untuk mahasiswa kedokteran berprestasi yang kurang mampu. Laptop itu nyaris jatuh dari pangkuannya. Napas Ricky tercekat di tenggorokan. Ini tidak mungkin. Ini lelucon. Ini mimpi buruk. Weni, mantan istrinya yang ia hina karena tidak setara, kini adalah pendiri sebuah yayasan besar yang fokus membiayai mahasiswa kedokteran dan biaya operasi darurat. Ironi ini begitu menusuk, begitu brutal, hingga Ricky merasa mual. Ia buru-buru mencari berita tentang Weni. Ia menemukan puluhan artikel. Wawancara di majalah bisnis. Wawancara di acara bincang-bincang pagi hari. Wajah Weni ada di mana-mana. Weni Astuti, mengubah patah hati menjadi aksi nyata. Dari royalti buku miliaran, Weni Foundation siap cetak ratusan dokter baru. Ricky menatap layar laptopnya, lalu menatap tumpukan surat tagihan utang di mejanya. Ia memegangi mata kirinya yang mulai berdenyut sakit. Siska benar. Weni sudah bukan Weni yang dulu. Dia adalah seseorang yang jauh di luar jangkauannya. Dia adalah seseorang yang memegang kunci untuk semua masalahnya. Dan dia adalah orang yang paling Ricky sakiti di dunia ini. Layar laptop itu masih menyala, memancarkan cahaya kebiruan yang dingin di ruang tengah apartemen yang gelap. Wajah Weni yang tersenyum penuh wibawa dari halaman situs, The Weni Foundation, terasa seperti tamparan yang lebih keras daripada diagnosis Dr. Bayu. Ricky tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk membeku, menggenggam hasil MRI-nya di satu tangan, sementara tangan lainnya gemetar tak terkendali. Mata kirinya kini terasa sangat tidak nyaman. Pandangannya semakin menyempit. Penyakit itu tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ironi dari situasi ini begitu kejam, begitu sempurna. Wanita yang ia buang karena dianggap tidak setara, kini adalah satu-satunya orang di planet ini yang secara spesifik mendedikasikan hidupnya untuk membantu kasus-kasus seperti dirinya. Di dalam kamarnya, Bu Leni tidak lagi menangis. Ia hanya diam. Syok yang dialaminya begitu besar, hingga ia tak mampu lagi memproses kenyataan.
Arisan sosialitanya berhenti mengundangnya. Kartu kredit tambahannya diblokir oleh bank. Ia kini sama terperangkapnya seperti Ricky. Ricky tahu ia tidak punya pilihan. Malu, harga diri, kesombongan, semua itu tidak ada artinya jika ia menjadi buta dan lumpuh. Ia harus mendatangi Weni. Ia harus membuang sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Masalah pertama muncul, uang. Ia tidak punya uang tunai sepeser pun. Semua kartu kreditnya sudah mencapai batas maksimal. Ia menatap kunci mobil BMW-nya yang tergeletak di meja. Percuma. Surat-suratnya ditahan oleh pihak leasing. Ia melirik jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Satu-satunya aset yang ia miliki, yang juga masih dalam cicilan kartu kredit. Ia melepasnya. Persetan, desisnya. Ia mengambil jaket, menutupi piyamanya, dan bergegas keluar. Ia pergi ke pegadaian di dekat pasar, tempat yang dulu ia pandang dengan jijik. Ia, Dr. Ricky Pratama, harus mengantre bersama ibu-ibu yang menggadaikan perhiasan emas palsu. Jam tangan mewah itu dihargai sangat murah. Hanya cukup untuk biaya taksi pulang pergi ke alamat yayasan, dan mungkin sisa untuk makan sekali. Ia naik taksi online, memilih opsi termurah. Perjalanan menuju kawasan pusat bisnis, tempat alamat yayasan Weni tertera, terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Ia, yang terbiasa menyetir BMW-nya dengan angkuh, kini duduk di kursi belakang mobil kecil yang berbau pengharum ruangan murahan. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang dulu ia anggap sebagai taman bermainnya. Taksi berhenti di depan sebuah lobi gedung perkantoran yang modern dan megah. Dinding kaca menjulang tinggi, lobi marmernya berkilauan. Di atas pintu masuk putar yang elegan, terpasang plakat perak raksasa yang berkilauan diterpa matahari pagi, The Weni Foundation. Ricky membayar taksi dengan sisa uangnya. Ia berdiri gemetar di trotoar. Ini nyata. Ini bukan sekadar situs web. Ini adalah sebuah imperium kecil. Ia merapikan jaketnya yang kusut. Ia merasa seperti pengemis. Dengan langkah berat, ia mendorong pintu kaca itu. Lobi yayasan itu begitu berbeda dari bayangannya. Tidak seperti kantor LSM kecil yang kumuh. Tempat ini lebih mirip lobi hotel bintang 5. Sibuk, profesional, dan penuh energi positif. Beberapa anak muda berseragam rapi, mungkin penerima beasiswa yang sedang magang, berjalan cepat sambil membawa tumpukan map. Dindingnya dihiasi foto-foto besar. Weni berjabat tangan dengan rektor universitas. Weni meresmikan sebuah klinik desa. Weni tersenyum dikelilingi mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang menatapnya penuh kagum. Jantung Ricky serasa diremas. Semua ini, Weni membangun semua ini dari rasa sakit yang ia berikan. Ia berjalan ragu ke meja resepsionis yang terbuat dari kayu solid mahal. Seorang wanita muda yang ramah langsung tersenyum padanya. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Apakah sudah ada janji temu?" Suara Ricky tercekat. Saya. Ia berdeham, berusaha terdengar berwibawa. "Saya Ricky Pratama. Saya perlu bertemu dengan Weni. Ibu Weni Astuti." Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputernya. "Mohon maaf, Pak Ricky Pratama, sepertinya tidak ada nama Bapak di jadwal janji temu Ibu Weni hari ini. Jadwal beliau sangat padat." Tidak. Kamu tidak mengerti." Ricky mulai panik. Ia maju selangkah, suaranya sedikit meninggi. "Ini darurat. Ini personal. Bilang padanya, ini Ricky. Dia pasti mau bertemu saya." Resepsionis itu tersenyum, senyum profesional yang kini terasa seperti tameng baja. "Mohon maaf sekali, Pak. Saya tidak bisa mengganggu rapat beliau jika tidak ada janji temu sebelumnya. Mungkin Bapak bisa meninggalkan pesan, atau..." "Saya bilang ini darurat. Hidup dan mati," seru Ricky, nadanya mulai putus asa. Tangannya mulai gemetar hebat, dan ia terpaksa menyembunyikannya di dalam saku jaket. Beberapa orang di lobi mulai menoleh. Resepsionis itu tampak sedikit tegang. Tangannya nyaris meraih gagang telepon untuk memanggil keamanan. "Ada keributan apa ini?" Sebuah suara tenang, dalam, dan sangat familiar terdengar dari arah lift pribadi di sudut lobi. Ricky membeku. Ia mengenali suara itu. Ia perlahan berbalik.
Di sana, berdiri tegak dalam setelan jas abu-abu yang mahal dan dijahit sempurna, adalah Pak Dimas, pengacara Weni. Wajahnya tetap sama tenang, namun tatapan matanya di balik kacamata mahal itu kini jauh lebih tajam. Ia tidak lagi terlihat seperti pengacara kecil yang membela istri tertindas. Ia terlihat seperti penasihat hukum korporat papan atas. Pak Dimas menatap Ricky. Tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Hanya ada pengamatan yang dingin. Ia berjalan mendekat. Tuan Ricky Pratama. Saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Dan di sini. Ricky menelan ludah. Rasa malunya kini bercampur dengan ketakutan. Pak Dimas. Bapak masih ingat saya? Pak Dimas tersenyum tipis. Oh, saya tidak pernah melupakan klien yang berpotensi menghasilkan 743 juta. Dan saya juga tidak pernah melupakan orang yang melepaskan kesempatan itu. Ia melirik ke resepsionis. Tidak apa-apa, Vina. Saya yang akan menangani tuan ini. Pak Dimas memberi isyarat agar Ricky mengikutinya ke area tunggu yang lebih privat, deretan sofa kulit yang nyaman. Ricky duduk di tepi sofa, tubuhnya kaku. Jadi, Pak Dimas memulai, duduk di hadapannya dengan santai, menyilangkan kakinya. Ada apa gerangan yang membawa Anda ke sini, Tuan Ricky? Setelah 1 tahun lebih? Jangan bilang Anda berubah pikiran soal 743 juta itu dan ingin membayarnya. Bukan, potong Ricky cepat. Bukan itu. Saya sakit, Pak. Saya sakit parah. Saya tahu, jawab Pak Dimas datar. Mata Ricky terbelalak. Bagaimana Bapak bisa tahu? Siska. Sahabat Ibu Weni. Dia menelepon Ibu Weni tadi malam setelah Anda mengiriminya pesan. Dia menceritakan semuanya. Termasuk soal most dan kebutuhan 3 miliar Anda. Ibu Weni yang meminta saya menemui Anda jika Anda nekat muncul di sini. Ricky terhenyak. Jadi, Siska melapor. Weni tahu ia akan datang. Ini semua sudah diatur. Ia merasa seperti tikus yang masuk perangkap. Jadi, Weni di mana dia? Desis Ricky, harapan mulai bercampur dengan ketakutan. Dia mau membantuku, kan? Dia pasti masih peduli. Pak Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap Ricky dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia lalu mengulurkan tangan ke meja kopi di antara mereka, mengambil sebuah brosur tebal dan mengilap dari tumpukan rapi. Itu adalah brosur resmi, The Weni Foundation. Pak Dimas tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menyodorkan brosur itu ke arah Ricky. Tangan Ricky yang gemetar hebat meraih brosur itu. Ia membukanya. Di halaman kedua, terpampang jelas visi dan misi yayasan. Dan di halaman ketiga, program unggulan itu. Beasiswa Pelita Cendekia, bantuan dana pendidikan penuh dan bantuan biaya operasi darurat untuk mahasiswa kedokteran dan tenaga medis. Semuanya nyata. Tertulis hitam di atas putih. Ricky mengangkat wajahnya, menatap Pak Dimas dengan mata memohon. Pak, ini programnya. Ini berarti Weni mau membantuku, kan? Ya, kan? Pak Dimas bersandar di sofa. Ia menatap Ricky lama, sebelum akhirnya berbicara dengan nada pelan dan mematikan. Ibu Weni memang membangun yayasan ini untuk membantu orang. Tapi, Tuan Ricky, program ini ada prosedurnya. Prosedur apa? Saya akan lakukan apa saja. Pak Dimas tersenyum tipis. Bagus. Kalau begitu, silakan kembali ke meja resepsionis. Untuk apa? Tanya Ricky bingung. Untuk mengambil formulir, jawab Pak Dimas. Formulir pendaftaran penerima bantuan dana medis. Anda harus mengisinya dengan lengkap. Lampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, rincian utang-utang Anda, surat diagnosis resmi dari Dr. Bayu, dan tentu saja surat rekomendasi. Nanti tim kami akan meninjau, apakah Anda layak atau tidak. Ricky membeku. Surat keterangan tidak mampu. Dia, seorang dokter Ricky Pratama, harus meminta surat miskin dari kelurahan. Anda, lanjut Pak Dimas, datang ke sini bukan sebagai mantan suami yang mencari belas kasihan, Tuan Ricky. Anda datang ke sini sebagai pemohon. Sebagai pengemis. Sama seperti puluhan pemohon lainnya. Sekarang, silakan ambil formulirnya.
Ricky keluar dari lobi megah, The Weni Foundation, dengan langkah gontai. Tubuhnya terasa ringan sekaligus berat, seolah jiwanya sudah ditarik keluar. Di tangannya, tergenggam selembar brosur dan beberapa lembar formulir pendaftaran yang terasa lebih berat daripada vonis Dr. Bayu. Formulir pendaftaran penerima bantuan. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Kata-kata itu menari-nari di depan matanya yang mulai buram. Iya, Dr. Ricky Pratama, yang fotonya pernah dipajang di majalah kesehatan internal rumah sakit, kini harus mengemis surat miskin di kelurahan. Ini adalah penghinaan di level yang tak pernah ia bayangkan. Pak Dimas bahkan tidak mengantarnya keluar. Ia dibiarkan berjalan sendiri, melewati tatapan ingin tahu para staf muda yang melihatnya masuk dengan Pak Dimas dan kini keluar dengan wajah pucat pasi. Ia sampai di apartemennya yang terasa seperti penjara mewah. Bu Leni langsung menyambutnya di depan pintu. Gimana, Ricky? Kamu ketemu Weni? Dia mau bantu, kan? Dia pasti masih cinta sama kamu. Ibu yakin. Ricky tidak menjawab. Ia berjalan lurus ke meja makan dan melempar formulir itu ke atas meja marmer. Baca, desisnya. Bu Leni meraih kertas-kertas itu. Matanya membelalak saat membaca judul formulir itu. Apa ini? Formulir? Kenapa pakai formulir segala? Dia kan mantan istrimu. Lalu matanya sampai pada daftar persyaratan. Lampirkan. Surat keterangan. Tidak mampu, dari kelurahan. Suara Bu Leni melengking. Weni sudah gila. Dia mau mempermalukan kita. Dia mau kita mengemis. Dia sudah berhasil. Bu, teriak Ricky, suaranya pecah. Ia meninju dinding di sebelahnya, namun tinjunya terasa lemah. Tangannya terlalu gemetar. Dia sudah berhasil membuatku jadi pengemis. Apa ibu pikir aku punya pilihan lain? Hah? Ibu mau aku buta? Ibu mau aku lumpuh di kursi roda sementara ibu mendorongku di apartemen ini, yang bulan depan akan disita ban. Bu Leni terdiam. Wajahnya pucat. Realitas menghantamnya tanpa ampun. Ambil tas ibu, perintah Ricky dingin. Kita ke kantor kelurahan. Sekarang. Tapi, Ricky, ibu malu. Rintih Bu Leni. Ibu lebih malu mana? Pergi ke kelurahan, atau didatangi debt collector dan diusir dari apartemen ini di depan teman-teman arisan ibu. Bu Leni tidak bisa membantah. Dengan tubuh gemetar, ia mengganti bajunya. Ia sengaja memakai kacamata hitam besar dan masker, berharap tidak ada yang mengenalinya. Perjalanan ke kantor kelurahan adalah perjalanan paling memalukan dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa naik BMW yang pajaknya sudah mati itu. Mereka harus naik taksi online, yang berhenti tepat di depan gapura kelurahan yang catnya sudah kusam. Begitu masuk, semua mata memandang mereka. Staf kelurahan yang sedang sibuk mengetik, warga lain yang sedang antre BPJS gratis. Mereka adalah pemandangan yang sangat kontras. Bu Leni dengan tas bermerek KW yang disembunyikannya, dan Ricky, dokter muda yang wajahnya mulai dikenali warga sekitar, kini duduk di kursi tunggu plastik berwarna oranye yang retak-retak. Loh, ini bukannya dokter Ricky yang tinggal di apartemen Puncak Jaya, ya? Bisik seorang staf ke temannya. Iya, kok kesini? Bukannya ini loket untuk surat miskin? Ricky hanya menunduk, mengepalkan tangannya yang gemetar di pangkuannya. Bu Leni pura-pura sibuk dengan ponselnya, meski layarnya mati. Saat giliran mereka dipanggil, Ricky maju ke loket dengan kaki berat. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa dibantu? Saya mau mengurus surat keterangan tidak mampu, ucap Ricky, suaranya nyaris tak terdengar. Petugas itu mengangkat wajahnya, terkejut. Maaf, Pak, untuk siapa? Untuk saya, Ricky Pratama. Petugas itu memandangnya dari atas ke bawah. Pak Ricky yang dokter itu? Yang di apartemen? Maaf, Pak, tapi Bapak tidak terlihat. Saya sakit, potong Ricky, nadanya naik. Saya sakit parah, butuh biaya operasi 3 miliar. Saya sudah tidak bekerja. Saya bangkrut. Saya tidak punya uang. Apa itu kurang jelas? Berikan saja formulirnya. Seluruh kantor kelurahan hening. Semua mata menatap Ricky.
Bu Leni rasanya ingin pingsan di tempat. Penghinaan ini lebih buruk dari kematian. Setelah proses yang terasa seperti 1 abad, diwarnai tatapan curiga dan bisik-bisik yang menyakitkan, selembar kertas berharga itu akhirnya ada di tangan Ricky. Surat keterangan tidak mampu. Stempel basah kelurahan itu terasa seperti cap panas yang membakar telapak tangannya. Malam itu, Ricky tidak bisa tidur. Ia duduk di meja kerjanya, di bawah lampu baca yang redup. Ia mengisi lembar demi lembar formulir pendaftaran dari The Weni Foundation. Nama pemohon, Ricky Pratama. Pekerjaan, dokter bedah, non-aktif. Ia sampai pada kolom, rincian utang. Ia menuliskannya satu persatu, menelan harga dirinya di setiap goresan pena, KPR apartemen Puncak Jaya, sisa pokok, 1,2 miliar. KKB mobil BMW seri 3, sisa pokok, 450 juta. Kartu kredit Bank A, 80 juta. Kartu kredit Bank B, 75 juta. Pinjaman personal Bank C, 100 juta. Totalnya melebihi 2 miliar rupiah. Di kolom, aset yang dimiliki, ia menulis satu kata, nihil. Ia melampirkan surat miskin itu, fotokopi semua tagihan utangnya, dan surat diagnosis dari Dr. Bayu. Sebuah proposal lengkap tentang kebangkrutan dan kegagalannya. Keesokan paginya, ia kembali ke gedung yayasan. Kali ini, penampilannya lebih menyedihkan. Ia tidak bercukur, matanya merah. Ia menyerahkan map tebal itu kepada resepsionis Vina, yang menerimanya dengan senyum profesional yang sama. Baik, Pak. Berkas Anda sudah kami terima. Tim peninjau kami akan memprosesnya. Mohon ditunggu. Ricky menunggu di lobi. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Ia melihat orang-orang berlalu lalang. Ia melihat mahasiswa kedokteran yang ceria, yang mungkin dibiayai oleh Weni. Tepat saat ia mengira akan disuruh pulang, Pak Dimas muncul dari lift. Pak Ricky, Ibu Weni akan menemui Anda sekarang. Jantung Ricky serasa copot. Ini saatnya. Ia mengikuti Pak Dimas seperti domba menuju penjagalan. Mereka naik lift pribadi ke lantai tertinggi. Lantai penthouse. Pintu lift terbuka, langsung menuju sebuah ruangan kantor yang sangat luas. Dindingnya didominasi kaca, menyajikan pemandangan 180 derajat kota Jakarta. Di tengah ruangan itu, di balik meja kayu mahoni raksasa yang bersih, duduklah Weni. Ricky berhenti bernapas. Weni yang ia lihat kini bukan Weni di foto. Dia jauh lebih berkuasa. Rambutnya disanggul modern yang rapi. Ia mengenakan blus sutra berwarna zamrud yang elegan. Wajahnya dipoles riasan tipis namun tegas. Ia sedang membaca sesuatu di layar komputernya. Ia tidak langsung mendongak saat Ricky dan Pak Dimas masuk. Ibu, Pak Ricky sudah di sini, kata Pak Dimas pelan. Weni menyelesaikan apa yang ia baca. Lalu, ia mengangkat kepalanya perlahan. Mata itu yang paling berubah. Dulu mata itu penuh cinta, penuh pemujaan. Kini, mata itu dingin, tenang, dan tajam seperti mata elang. Tidak ada cinta, tidak ada benci. Hanya kalkulasi. Silakan duduk, Pak Ricky, kata Weni. Suaranya datar. Bukan, Mas Ricky. Tapi, Pak Ricky. Ricky duduk di kursi kaku di depan meja Weni. Ia merasa seperti terdakwa. Pak Dimas berdiri diam di sudut ruangan. Saya sudah meninjau berkas permohonan Anda. Weni memulai, suaranya tenang, seolah sedang membahas laporan cuaca. Ia mengambil map Ricky yang tadi diserahkannya. Diagnosis NMOS dari Dr. Bayu, valid. Progresif. Kebutuhan dana 3 miliar, kami sudah verifikasi ke rumah sakit di Singapura. Angkanya akurat. Weni membuka lembar berikutnya. Dan rincian utang Anda. Total pukul 25 miliar. Sangat impresif. Anda berhasil menghabiskan uang sebanyak itu hanya dalam 1 tahun. Wajah Ricky memerah karena malu. Weni. Ricky tidak tahan lagi. Ia harus memohon. Wen aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku buta. Wen aku sombong aku. Weni mengangkat tangannya sedikit, telapak tangannya menghadap Ricky. Sebuah gestur kecil,
namun memiliki kekuatan luar biasa untuk membungkam Ricky seketika. "Pak Ricky," katanya, nadanya masih datar, "saya tidak tertarik dengan permintaan maaf Anda. Itu urusan personal Anda, dan tidak ada nilainya dalam proposal bisnis ini." "Bisnis?" Ricky ternganga. "Tentu saja. Yayasan ini adalah entitas legal. 3 miliar rupiah adalah investasi yang sangat besar untuk menyelamatkan satu nyawa. Tim saya harus meninjau, apakah aset yang akan diselamatkan ini sepadan dengan biayanya." Ricky merasa seperti ditusuk. "Aset? Kamu anggap aku aset?" "Tentu saja. Anda seorang dokter bedah terlatih. Anda punya keahlian. Sayang sekali jika harus dibuang begitu saja menjadi buta atau lumpuh." Weni menatapnya tajam. "Tapi, Anda juga punya rekam jejak yang sangat buruk dalam mengelola investasi yang diberikan orang lain kepada Anda." Kalimat itu menohok Ricky tepat di jantung. Weni merujuk pada 5 tahun biaya kuliahnya. Ricky menunduk. Ia kalah telak. "Lalu apa keputusanmu, Wen? Kamu akan menolakku?" Weni bersandar di kursinya. Ia menatap Ricky lama. Keheningan di ruangan itu terasa begitu berat. "Tidak. Permohonan Anda disetujui." Napas Ricky terlepas. Air mata lega nyaris tumpah. "Weni, terima kasih. Terima kasih. Aku janji aku akan." "Saya belum selesai," potong Weni, suaranya masih sedingin es. "Yayasan akan menanggung penuh biaya 3 miliar untuk operasi Anda di Singapura." "Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Wen." Dan, Weni melanjutkan, seolah Ricky tidak berbicara, yayasan juga akan mengambil alih seluruh utang konsumtif Anda yang pukul 25 miliar itu. Ricky ternganga. "Apa? Weni, kamu akan bayar utang mobilku? Apartemenku?" "Benar. Saya tidak mau aset. Saya diganggu oleh debt collector saat sedang dalam masa pemulihan." Ricky tidak percaya ini. Ini lebih dari yang ia harapkan. "Weni, aku tidak tahu harus bilang apa." "Jangan bilang apa-apa. Karena ini bukan hadiah," kata Weni. "Ini bukan sedekah. Ini bukan belas kasihan." Weni berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke arah jendela kaca besar, memandang kota di bawahnya. "Ini adalah beasiswa terikat. Kontrak kerja." Ricky menegang. "Kontrak kerja?" Weni berbalik. Matanya menatap Ricky lurus-lurus. Tatapan yang sama sekali tidak menyimpan cinta, hanya bisnis murni. "Yayasan Weni akan menginvestasikan total pukul 55 miliar rupiah untuk Anda. Setelah Anda pulih total, dan Anda akan pulih, Anda bukan lagi Dr. Ricky Pratama yang angkuh dan bebas. Anda adalah aset milik The Weni Foundation." Ricky menatap Weni dengan pandangan tidak percaya. "Aset milik yayasan?" "Tepat sekali." Weni kembali duduk di kursinya, seolah baru saja menutup kesepakatan bisnis yang normal. Ia memberi isyarat pada Pak Dimas. Pak Dimas melangkah maju, membawa sebuah map kulit tebal berwarna hitam, dan meletakkannya di meja depan Ricky. "Silakan dibaca, Pak Ricky," kata Pak Dimas. "Itu kontrak kerja Anda." Tangan Ricky yang gemetar membuka map itu. Di dalamnya, bukan hanya satu lembar, tapi puluhan lembar kertas perjanjian legal yang padat. Perjanjian pengalihan utang dan kontrak pengabdian. Weni mulai menjelaskan, suaranya datar dan tanpa emosi, seperti membacakan laporan keuangan. 1. Yayasan akan melunasi seluruh utang Anda, pukul 55 miliar rupiah, dalam 1x24 jam. 3 miliar untuk biaya operasi Anda, pukul 25 miliar untuk melunasi KPR, KKB, dan semua kartu kredit Anda. Ricky menelan ludah. 2. Seluruh aset yang terkait dengan utang tersebut, apartemen di Puncak Jaya dan mobil BMW seri 3 Anda, akan disita oleh yayasan sebagai jaminan kolateral. Tim Pak Dimas akan mengurus pengosongannya besok pagi. Anda dan ibu Anda punya waktu malam ini untuk berkemas. Mata Ricky terbelalak. Disita? Tapi, aku akan tinggal di mana? 3. Yayasan akan menyediakan akomodasi dasar untuk Anda selama masa kontrak. Sebuah kamar di asrama staf klinik kami.
4. Kontrak ini bersifat mengikat. Anda akan mengabdikan diri sebagai dokter di bawah naungan The Weni Foundation. Mengingat total investasi yayasan pada Anda adalah pukul 55 miliar, dan gaji standar dokter di klinik kami adalah 15 juta per bulan, maka Weni mengambil kalkulator di mejanya, menekankannya dengan pelan. Anda terikat kontrak pengabdian penuh dengan kami selama 28 tahun. 28 tahun. Ricky merasa lemas. Itu adalah hukuman seumur hidup. Kecuali, lanjut Weni, seolah membaca pikirannya, jika Anda bekerja dengan sangat baik. Yayasan kami memiliki program percepatan untuk aset berprestasi. Jika Anda bisa menunjukkan dedikasi dan pelayanan yang luar biasa di tempat terpencil, mungkin kontrak Anda bisa ditinjau ulang. Tempat terpencil, desis Ricky. Tentu saja. Anda tidak mengira saya akan menempatkan Anda di rumah sakit mewah di Jakarta, kan, Pak Ricky? Weni tersenyum tipis. Senyum pertama yang Ricky lihat, dan itu adalah senyum yang paling menakutkan. Anda akan ditempatkan di klinik bakti medika kami. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, 8 jam perjalanan darat dari kota terdekat. Ricky menunduk. Ia tidak punya pilihan. Menandatangani kontrak 28 tahun di desa terpencil, atau menjadi buta, lumpuh, dan dikejar debt collector di penjara. Saya tanda tangan, lirih Ricky. Pilihan yang bijak, kata Weni. Ia menyodorkan pena mahal. Ricky mengambil pena itu. Tangannya gemetar hebat. Separuh karena penyakit, separuh karena nasibnya yang baru saja disegel. Ia menandatangani setiap lembar yang ditunjuk oleh Pak Dimas. Baik, kata Weni, segera setelah tanda tangan terakhir dibubuhkan. Pak Dimas akan mengantar Anda ke bank untuk membuka rekening baru atas nama yayasan, dan mengatur keberangkatan Anda ke Singapura lusa. Selamat bekerja, Dr. Ricky. Weni kembali menatap layar komputernya, mengabaikan Ricky sepenuhnya, seolah rapat telah usai dan Ricky sudah tidak ada di ruangan itu. 2 hari kemudian, tim dari Pak Dimas datang ke apartemen Puncak Jaya. Bu Leni, yang mengira Weni akan luluh dan membiarkan mereka tinggal, meraung-raung histeris. Weni, kamu jahat. Kamu tega. Ini rumah kami. Kamu mau kami tinggal di mana? Pak Dimas hanya menunjukkan surat sita yang sah. Maaf, Ibu Leni. Utang KPR ini sudah dilunasi oleh yayasan. Sesuai perjanjian, aset ini menjadi milik yayasan. Ibu punya waktu 1 jam untuk membawa barang-barang pribadi Ibu. Bu Leni yang sombong itu terpaksa mengemasi pakaiannya ke dalam koper tua, disaksikan oleh tetangga apartemen yang berbisik-bisik. Mobil BMW Ricky diderek dari parkiran basement. Bu Leni diantar oleh taksi ke sebuah rumah kos bulanan yang sempit dan pengap di pinggiran kota, yang sudah dibayar oleh yayasan untuk 3 bulan pertama. Setelah itu, ia harus menghidupi dirinya sendiri. Sementara itu, Ricky menjalani operasinya di Singapura. Semuanya berjalan lancar. Teknologi sel punca berhasil mereset sistem imunnya. Proses pemulihannya panjang dan sepi. Tidak ada Bu Leni yang mendampingi, tidak ada kolega yang menjenguk. Hanya ada perawat yang dibayar oleh yayasan. 2 bulan kemudian, Ricky kembali ke Indonesia. Ia sudah pulih total. Tangannya tidak lagi gemetar. Pandangannya kembali jernih. Tapi ia bukan lagi orang yang bebas. Ia dijemput di bandara oleh staf yayasan, diberi seragam, kemeja batik sederhana dengan logo The Weni Foundation, dan langsung diantar ke terminal bus antar kota. 8 jam perjalanan di bus ekonomi yang panas, dilanjutkan 2 jam perjalanan dengan ojek di jalanan berbatu, akhirnya ia tiba di klinik bakti medika. Sebuah bangunan sederhana bercat putih di tengah desa yang dikelilingi sawah. Tidak ada AC, hanya kipas angin. Tidak ada alat canggih, hanya stetoskop, tensimeter, dan obat-obatan dasar. Ricky, mantan dokter bedah primadona, kini harus menangani pasien batuk pilek, diare, dan ibu-ibu melahirkan dengan peralatan seadanya. Awalnya ia marah, benci, dan merasa terhina. Namun, ia tidak punya pilihan. Setiap hari ia bekerja di bawah pengawasan kepala klinik yang tegas. Di Jakarta, Bu Leni menderita. Uang 3 bulan habis. Ia terpaksa menjual tas-tas KW-nya. Ia, yang dulu menghina Weni, kini harus bekerja serabutan,
membantu di warung makan tetangga, mencuci piring hanya untuk bisa makan. Setiap kali ia melihat berita di televisi dan wajah Weni muncul sebagai filantropis terkemuka, Bu Leni hanya bisa menangis dalam penyesalan yang tak berujung di kamar kosnya yang sempit. 6 bulan berlalu. Ricky mulai terbiasa. Ia mulai menemukan sesuatu yang hilang dari hidupnya, ketulusan. Ia melihat pasien-pasien desa yang sangat berterima kasih hanya karena ia memeriksa mereka. Ia membantu seorang anak yang patah tulang dengan alat seadanya. Ia menyadari, inilah arti menjadi dokter. Bukan kemewahan, bukan status. Suatu sore, sebuah helikopter mendarat di lapangan desa, membuat heboh seluruh warga. Ricky, yang sedang mengobati luka seorang petani, mendongak. Dari helikopter itu, turunlah Weni, didampingi Pak Dimas. Ia datang untuk inspeksi rutin. Weni, dalam balutan kemeja linen yang rapi, berjalan masuk ke klinik. Ia melihat Ricky, yang kini kulitnya sedikit menghitam karena matahari, kemeja seragamnya basah oleh keringat. Weni tidak menyapanya secara pribadi. Ia memeriksa laporan, buku stok obat, dan catatan pasien. Ia berhenti di depan Ricky, yang sedang menenangkan seorang anak kecil yang menangis karena disuntik. Tangan Ricky, yang dulu gemetar karena penyakit dan kesombongan, kini begitu mantap dan lembut menepuk-nepuk punggung anak itu. Mata mereka bertemu sejenak. Ricky menunduk hormat. Selamat sore, Ibu Weni. Laporan pasien harian sudah di meja kepala klinik. Weni menatapnya lama. Tidak ada lagi kemarahan di matanya. Hanya tatapan seorang pimpinan pada stafnya. Kerja bagus, Dr. Ricky. Pertahankan. Masih ada 27,5 tahun lagi. Weni berbalik, kembali ke helikopternya. Ricky memandangi helikopter itu terbang menjauh. Ia menghela napas panjang. Ia memang sudah tidak setara dengan Weni. Weni berada di langit, sementara ia di bumi. Weni telah menang mutlak. Ia tidak hanya mengambil kembali uangnya. Ia tidak hanya membalas dendam. Ia telah mengambil hidup Ricky, menghancurkannya, lalu membangunnya kembali sesuai versinya. Seorang dokter yang mengabdi, bukan seorang suami yang angkuh. Weni telah berhasil mewariskan kebaikan, dengan cara yang paling menyakitkan sekaligus paling adil. Pesan moral singkat. Kesombongan adalah utang yang bunganya paling besar. Ia akan menagih saat kita paling tidak siap. Sementara ketulusan adalah investasi. Ia akan kembali berlipat ganda, seringkali dalam bentuk yang tak terduga.